Nah, jadi di poin kedua dalam adabul alim ma'akalam idatihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wasani, poin yang kedua, alla yamtani'a an ta'limit thalibi. Hendaknya seorang mudarris itu, seorang alim itu tidak berhenti mengajar muridnya li'adami khulusi niyatihi, karena dia merasa bahwa niatnya tidak betul-betul ikhlas. Fa inna husnal niyati marjuun, karena sesungguhnya niat yang baik itu marjuun, diharapkan akan datang bi barakatil ilmi, dengan barokah ilmu. Ini salah satu prinsip yang sangat penting, bukan hanya dalam mengajar, tapi dalam melaksanakan semua amal. Jangan pernah berhenti melaksanakan amal apapun, amal kebaikan, karena merasa kita belum sepenuhnya ikhlas. Jadi mengajar iya, sholat iya, zikir iya, jangan pernah kita berhenti melakukan sebuah kebaikan hanya karena kita merasa belum ikhlas. Saya belum ikhlas, saya mau nanti kan nunggu, mungkin kalau saya agak tua bisa lebih ikhlas misalnya. Yang berarti gitu. Karena setan itu selalu begitu. Setan itu selalu berusaha agar kita berhenti melakukan kebaikan. Caranya macam-macam, termasuk salah satunya memasukkan godaan ini ke dalam hati kita. Setan itu membisikkan ke dalam hati kita, kamu belum ikhlas, kamu berhenti saja dulu. Gak ada gunanya kamu kalau gak ikhlas melakukan amal ibadah, juga ada gunanya. Nah, ketika kita berhenti, berhasil setan. Kalau kita tidak berhenti, tetap melaksanakan itu, maka setan akan melakukan langkah yang kedua. Bagaimana agar amal ibadah yang tetap kita lakukan itu menjadi rusak nilainya. Dimasukkanlah riya, dimasukkanlah apa ke dalam hati kita itu, agar amal ibadah yang tidak berhasil dia hentikan itu menjadi berkurang atau turun nilainya di sisi Allah. Jadi itu dua langkah setan. Kalau ketika setan berhasil memasukkan keraguan di dalam hati kita tentang keikhlasan, kemudian kita berhenti, maka kita berhenti di godaan pertama dari setan itu, dan itu berbahaya. Dan karena itu mu'allif kitab kita mengingatkan para mudarris, para alim untuk tidak berhenti melakukan kebaikan hanya karena perasaan tidak ikhlas. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu, ini kata para ulama, dulu kami itu menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi fa'abal ilmu itu sendiri yang enggak dicari, ayyakuna illa lillah. Ilmu itu sendiri yang kemudian enggak dicari atau memberikan dirinya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila ma'nahu fakanat akibatuhu an sororillah. Maknanya itu bahwa ujungnya itu nanti ya akan ikhlas juga, akan lillah juga. Jadi itu yang disebutkan dengan al-ikhlas marjuun bi barakatil ilm tadi. Ya, terus saja ngajar, terus saja belajar. Nanti dengan barokah ilmu itu mudah-mudahan kita akan berubah yang awalnya tidak ikhlas kemudian menjadi ikhlas. Walianna ikhlasun niyyah, dan juga karena
ikhlasnya niat itu lau syurita fi ta'limil mubtadi'in, kalau dipersyaratkan ketika kita mengajar al-mubtadi'in berarti para pemula, anak-anak misalnya, ma'usri ala katsirin minhum, sementara itu sangat sulit bagi mereka. Bayangkan kalau kita bicara tentang ikhlas itu kepada anak-anak syubah misalnya, pada anak-anak kelas 1, kamu kalau untuk ilmu di pondok itu harus ikhlas, gak boleh punya tujuan-tujuan lain, niat kamu harus betul-betul karena Allah. Itu kan susah, karena level pemahaman mereka belum sampai ke tingkat yang seperti itu. Kalau itu yang kita paksa, maka maka itu akan mengakibatkan ila tafwitil ilm, hilangnya ilmu ala katsirin minan nas, bagi sebagian manusia. Akan banyak yang berhenti menuntut ilmu karena gurunya menuntut dia harus betul-betul ikhlas sejak awal, dan itu bahayanya. Walakin alim, tapi seorang alim, seorang guru yuharridul mubtadi'ah, menyemangati seorang pemula dari muridnya itu ala husni niyati, untuk memperbaiki niatnya bitadrijin, dengan bertahap, qaulan wa fi'lan, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Wa yu'arrifuhu, dan dia beritahu kepada muridnya itu annahu bi barakati husni niyat, bahwa dengan barokah niat yang baik itu, maka seorang murid yanalu rutbatal aliyah, akan memperoleh tingkatan yang sangat tinggi minal ilm, dari ilmu, wal amal, dari ilmu dan amal, wa faidul lataifi, dan akan memperoleh limpahan latifah, limpahan ya rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, wa anwa al-hikam, bermacam-macam hikmah, wa tanwirul qalbi, diterangi hatinya, wa syirah as-sudri, dilapangkan dadanya, wa isabatal haqqi, berhasil dia memperoleh atau mencapai kebenaran, wa husnul hal, dan keadaan yang baik, wa tasdid fil maqal, dan diluruskan atau diperbaiki ucapannya, wa uluwad darajat yaumil qiyamah, dan derajat yang tinggi di hari kiamat. Jadi itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, pelan-pelan, bertahap, bahwa kalau kamu ikhlas nanti kamu akan begini dan seterusnya. Baik di dunia kamu akan dapat faidah luar biasa, apalagi nanti di akhirat. Wa yuraghibuhu fil ilmi, seorang alim itu juga menyemangati anaknya, anak didiknya untuk belajar, wa talabihi, dan menuntut ilmu fi aktsaril awqat, dalam sebagian besar waktunya. Jadi untuk kalau mengajar itu selain memberikan materi, kita untuk juga sampaikan, dorong anak-anak kita itu untuk mencintai ilmu, untuk terus belajar, untuk tidak berhenti belajar. Bizikri, dengan cara apa? Bizikri ma'a'adallah ta'ala lil ulama, dengan menyebutkan atau menceritakan apa yang Allah siapkan bagi para ulama, min manazil karamat, dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Fa innahum warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, wa ala manabir min nurin, nanti di hari kiamat ulama itu akan berada di mimbar-mimbar cahaya yang ditunggu al-anbiya'u wa syuhada, di mana mereka akan, yang ditunggu itu dari kata libutoh. Libutoh itu ini, libutoh itu mirip dengan hasad, cuma dia dibolehkan. Kalau hasad itu apa definisinya? Apa hasad itu apa definisinya? Kita nyebutnya dengan hasud misalnya dalam hasad itu tamani zawali ni'matil ghair,
Jadi hasad itu ketika kita menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, itu disebut dengan hasad. Jadi kita misalnya melihat orang ini kok dapat kebaikan, dapat rezeki misalnya, lalu muncul perasaan hasad di hati kita, maka kita ingin agar apa yang ada di orang tersebut hilang dari tangannya. Baik itu hilang lenyap musnah. Misalnya ada perasaan mudah-mudahan mobil barunya itu kecelakaan misalnya, atau itu pindah ke kita. Jadi hasad itu tidak harus berbentuk perasaan bahwa barang itu atau rezeki itu pindah ke kita. Yang penting rezeki itu hilang dari tangan pemiliknya, itu hasad. Nah, ghibthah itu iri juga itu. Tetapi iri dalam bentuk yang baik dan biasanya tidak disertai, bukan biasanya, memang harus tidak disertai dengan perasaan atau harapan agar barang itu hilang. Misalnya kamu iri ngelihat temanmu itu, dia kok pintar ya anaknya, saya ingin jadi seperti dia misalnya. Itu ghibthah seperti itu. Gitu. Kita tidak menginginkan agar nikmat itu hilang, tetapi mungkin saja kita menginginkan agar kita berada di posisi tersebut atau kita bisa seperti orang tersebut. Itu gitu. Nah, yang begitu al-anbiya wa syuhada. Ulama itu nanti di hari kiamat akan berada di mimbar cahaya, di mana mereka akan membuat iri para nabi dan para syuhada. Jadi tinggi sekali derajat para ulama itu. Wa nahwi dzalika mimma warada, dan riwayat-riwayat lain yang datang fi fadlil ilmi wal ulama, dalam tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ulama, minal ayat, baik dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran, wal akhbar, baik dalam bentuk khabar, hadis-hadis Rasul, wal asar, atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan, riwayat-riwayat dari para ulama, wal ash'ar, maupun dalam bentuk syair-syair. Wa qad zakartu ba'da dzalika fil babil awwal. Sebagian dari itu sudah kita pelajari di bab pertama. Wa yurahibuhu ma'a dzalika bitadrijin, dan dia seorang alim itu juga mendorong muridnya bitadrijin, pelan-pelan, ala ma yu'inu ala tahsilihi, untuk mendorong murid-muridnya, membuat mereka cinta kepada segala apapun yang membantu mereka untuk memperoleh ilmu. Jadi diarahkan, murid-murid kita itu diarahkan agar senang kepada apapun yang mendorong mereka untuk bisa memperoleh ilmu. Minal iktisari alal maisur. Ini yang poin yang menarik ini. Minal iktisari alal maisur. Jadi membatasi kenyamanan. Wa qadril kifayati minad dunya, hanya mengambil secukupnya saja dari dunia ini, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Wal qanaati bidzalika, dan qanaah, ridho, puas terhadap hal-hal yang sedikit tadi itu. Artinya kita mengajak anak-anak kita ini untuk berani hidup prihatin dalam proses menuntut ilmu itu. Sebab apa? Sebab itu ansyulil qalbi bita'alluqi biha. Karena qanaah terhadap hal-hal yang sedikit itu menghilangkan kesibukan hati kita. Bita'alluqi biha, dengan ta'alluqnya kepada hal-hal yang nikmat tadi itu. Walabatil fikri, dan tunduknya pikiran. Wa tafriqil hammi. Tafriqil hammi itu tidak fokus, hilangnya konsentrasi, bisa berpihak karena kenikmatan duniawi itu. Itu sebetulnya yang kita minta dari anak-anak kita di pesantren itu.
Kamu itu di pesantren ya makannya mungkin tidak seenak di rumah, kamu tidak bisa megang HP dan seterusnya. Ya anak kita itu memang harus disemangati, harus dibuat cinta kepada itu. Karena ya harus begitu, menuntut ilmu itu harus begitu, harus fokus, tidak boleh pikiran bercabang kemana-mana dan seterusnya. Fa'inan sirafal qalbi an ta'alluqil adma'i bid dunya wal iksar minha wa ta'assufi ala faitiha. Jadi sesungguhnya ketika hati kita itu berpaling dari ta'alluqil adma' bid dunya, dari mencintai hal-hal yang bersifat duniawi ini, wal iksari minha, dan memperbanyak hal-hal yang duniawi tadi itu, wa ta'assufi ala faitiha, dan merasa sedih dengan hilangnya dunia. Itu kalau hati kita bisa bersih dari itu, maka itu ajma'u liqalbi, itu akan membuat hati kita lebih fokus. Wa arwahu lidinihi, agamanya juga akan lebih nyaman, akan lebih tenang. Wa asyrafu li nafsihi, diri kita itu akan menjadi lebih mulia. Wa a'la li makanatihi, kedudukan kita juga akan menjadi lebih tinggi. Wa aqallu li husadihi, dan orang-orang yang hasud kepada kita karena kita memang tidak fokus kepada dunia, itu akan menjadi lebih sedikit. Wa ajdaru li hifdzil ilmi wasdiyadihi, dan kondisi ketika tidak ada ta'alluq kepada dunia itu, kita lebih cocok untuk menghafal dan mempelajari ilmu. Walidha, ini juga poin menarik. Walidha qalla man yanalu minal ilmi nasiban wafirun illa man kana fi mabadi'i tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri. Sedikit, tidak banyak orang yang bisa yanalu minal ilmi, memperoleh dari ilmu itu nasiban wafirun, bagian yang banyak. Artinya tidak banyak orang yang bisa menjadi ulama, menjadi alim dalam sebuah ilmu, illa, kecuali man kana fi mabadi'i tahsilihi, kecuali mereka yang ketika memulai proses belajar itu ala ma dzakartu, berada dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, minal faqri, dia berada dalam kondisi kefakiran, wal qanaati, dan qanaah terhadap sedikitnya dunia tadi itu, wal i'rad an talabid dunya wa irdihal fani. Jadi dia menolak memang untuk mencari dunia dan kenikmatan-kenikmatannya yang fana itu. Atau boleh perhatikan saja, kalau mau di persentase itu jauh lebih banyak orang-orang alim itu yang memulai proses pencarian ilmunya dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dia terbatas, prihatin, tirakat misalnya. Lebih banyak yang begitu dibandingkan dengan orang yang memulai mencari ilmu dalam kondisi yang nyaman, kemudian enak-enakan misalnya. Nah, kata muallif kita itu sedikit, hanya sedikit orang yang bisa menjadi alim yang berhasil menguasai ilmu dengan tingkat keahlian yang tinggi kalau dia belajarnya dalam proses yang wajar. Nah, itu yang untuk meyakinkan kepada anak kita bahwa memang proses seperti yang mereka lakukan sekarang ini memang harus mereka lakukan, harus mereka tempuh untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam mencari ilmu. Dan makanya itu poin kedua kita di hari ini. Jadi poinnya tentang ikhlas, poinnya tentang menjauh sementara dari dunia. Kemudian ya hidup prihatin tadi itu, berani hidup prihatin dalam proses menuntut ilmu. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wahakatan nastaqim liqa'ana di kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna yanfa'una wa barik fi ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.